maka hawa badan kita akan terasa menjadi dingin dan membuat suasana lebih mencekam. Assalamualaikum, lagi sama aku Rifa Nur Alfia di channel YouTube-nya Rifa Nur Alfia. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang bangunan-bangunan di Bandung yang memang mengandung unsur mistis dan memang sering terceritakan di lingkungan masyarakat bahwa di situ memang ada kegiatan-kegiatan gaib yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu sama jangan lupa di like dulu kalau kalian suka sama video ini. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama itu ada Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia merupakan museum yang terdapat di sebelah Gedung Sate, yang mana itu merupakan bangunan yang berdiri dari zaman Hindia Belanda tahun 1933. Nah, di sana itu kerap diterpa isu bahwa patung-patung yang berada di museum itu seringkali seperti memperhatikan kita. Jadi, mata mereka itu seperti gerak memperhatikan kita, guys. Terus, ketika kita masuk ke Museum Pos Indonesia itu, maka hawa badan kita akan terasa menjadi dingin dan membuat suasana lebih mencekam. Kesaksian dari penjaga museum tersebut mengatakan bahwa memang penampakan itu sering memunculkan dirinya, tapi hanya kepada pengunjung anak-anak saja. Jadi, kalau kalian ke sana dan bawa anak-anak, kalian harus hati-hati dan jangan lupa baca doa. Yang kedua itu ada Rumah Gurita. Rumah gurita yang memiliki nilai seni tinggi karena dia memiliki patung gurita di atasnya, ternyata sering diterpa isu-isu menyeramkan karena kehadiran gurita tersebut. Gurita yang berwarna hitam dengan mata merah itu menjadi alasan bahwa rumah itu merupakan rumah angker atau ada aktivitas gaib di dalamnya. Rumah itu kerap diterpa isu bahwa rumah tersebut merupakan rumah pemuja setan dan sering diadakan ritual-ritual sesat di dalamnya. Menurut kesaksian orang yang pernah ke sana, rumah tersebut tidak memiliki pintu, guys. Tapi rumah tersebut hanya memiliki lubang sebesar 50 cm di setiap sisinya. Dan mitos yang sangat melekat di rumah tersebut adalah rumah tersebut sering disebut sebagai gereja sesat. Buat kalian yang rumahnya dekat sana, kalian boleh komentar apa benar rumah itu angker atau enggak. Rumah tersebut saking menyeramkannya pernah dijadiin film waktu dulu. Judulnya pun Rumah Gurita. Nah, di sana itu memang di film itu dijelasin bahwa rumah itu tuh memang rumah angker gitu, guys. Nah, yang terakhir ada Museum Sri Baduga. Di balik keindahannya, karena terdapat benda-benda pusaka bersejarah di dalamnya, ternyata terjadi aktivitas gaib di sana. Kata staf-staf Museum Sri Baduga, sering ada beberapa penampakan yang menampakkan diri di depan mereka. Yang pertama itu, kata penjaganya itu pernah ada cahaya putih yang tidak dikenali. Nah, cahaya itu tiba-tiba muncul di depan dia, dan ketika dia mengedipkan mata, cahaya itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kalian kebayang gak tuh, ada cahaya nih, set, tapi ketika kalian mengedipkan mata, cahaya itu menghilang. Nah, terus kerap terjadi kesurupan, tapi kesurupan itu hanya terjadi kepada pengunjung-pengunjung anak SD yang terjadi jika mereka itu berkata kasar, berkata sembarangan. Jadi buat yang ke Museum Sri Baduga, kalian harus menjaga mulut kalian untuk tidak berkata kasar ataupun berkata sembarangan, atau dalam kata lain berkata sompral. Karena memang mungkin itu suatu larangan di sana, dan mungkin juga staf-staf di sana sudah memberitahu kalian kalau tidak boleh berkata kasar. Nah, terus seringkali ada penampakan noni Belanda. Jadi ada satu staf yang memang waktu itu jaga malam dan keliling-keliling museum tersebut pada pukul 1 malam, dan dia lihat orang yang lagi nyapu-nyapu dengan memakai baju ala noni Belanda. Dia kira itu merupakan staf yang memang bagian beres-beres. Karena dia mengira seperti itu, dia pun bertanya kepada si makhluk halus itu. Katanya gini, Bu Yoyo, kok udah nyapu aja? Ini kan baru jam 1. nah, ketika dia bertanya seperti itu, dia pun baru sadar bahwa yang dia tanya, yang dia tegur itu bukan manusia, guys. Jadi si noni Belanda itu hanya diam saja dan tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, setelah itu sering juga
tercium wangi harum yang tidak dikenali asal-usulnya guys. Tapi munculnya itu jika ada keturunan orang dari Cirebon dan juga Banten. Mungkin karena ada hal-hal yang berkaitan dengan orang Cirebon dan Banten, kita tidak tahu. Tapi memang seperti itu disebutkannya guys. Nah jadi cuma itu aja guys yang aku tahu bangunan-bangunan di Bandung yang memang ada unsur mistisnya atau sering terjadi kegiatan gaib di sana. Buat kalian yang tahu ada lagi nih bangunan-bangunan yang sering terdapat aktivitas gaib di sana, kalian boleh komen di bawah. Mungkin aja nanti aku bakalan searching lagi, terus aku kasih tahu ke kalian, aku bacain lagi ke kalian. Dan buat yang udah nonton video aku, makasih banget. Makasih banget yang udah subscribe, thank you. Pokoknya maaf banget kalau misalnya pembawaan aku sedikit kaku, karena aku belum terbiasa buat bacain cerita horor ke kalian. Tapi memang aku tuh suka banget sama horor, cuman emang agak susah ngomongnya gitu loh. Thank you banget yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.